Pernah nggak sih kalian perhatiin pas lagi tanggal tua atau pas berita di TV lagi heboh-hebohnya bilang ekonomi lagi lesu, resesi di depan mata. Tiba-tiba teman kantor kalian malah datang sambil mamerin lipstik baru. Atau malah kalian sendiri yang tiba-tiba check out parfum mahal mini size di toko ijo. Padahal niat awalnya mau hemat. Logikanya nih ya, kalau ekonomi lagi gawat, orang tuh pasti bakal langsung ngecengin ikat pinggang kan. Liburan ke Bali ditunda dulu. Niat ganti iPhone baru dicoret. Renovasi rumah nanti aja deh pas ada rezeki lebih. Pokoknya barang-barang mahal langsung di garis merah. Tapi anehnya ada satu jenis barang yang justru jualan mereka makin laris manis pas kondisi ekonomi lagi lesu-lesunya. Tak lain dan tak bukan, bener aja, lipstick. Lah, kok bisa? Bukannya kosmetik itu bukan makanan pokok ya? Kenapa pas uang lagi ketat, orang malah tetap bela-belain beli perintilan seperti itu? Nah, di video kali ini kita bakal bongkar rahasia psikologi di balik fenomena unik yang dinamakan lipstick effect. Kenapa otak kita mendadak punya cara yang beda pas lagi bokeh, dan gimana brand-brand raksasa justru bisa panen cuan pas krisis datang. Kita bahas di chapter berikutnya. Jadi, apa sih sebenarnya lipstick effect itu? Singkatnya begini, lipstick effect itu adalah kecenderungan kita sebagai konsumen untuk tetap membeli barang-barang mewah, tapi versi yang harganya masih sanggup kita bayar, terutama pas situasi ekonomi lagi nggak pasti. Contohnya gini, kamu udah nabung dan niat banget mau beli tas idaman harganya 5 juta rupiah. Tapi pas mau beli, tiba-tiba ada kabar kantor lagi mau efisiensi atau harga bahan pokok mendadak melonjak naik. Otak kamu otomatis ngirim sinyal bahaya. Aduh, tahan dulu deh belinya. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Rencana beli tas 5 juta pun batal. Tapi beberapa hari kemudian, pas kamu lagi jalan-jalan di mall, kamu ngelihat lipstik seharga 250 ribu atau parfum kecil 300 ribuan. Pasti kamu mikir, cuma 250 ribu ini nggak bakal bikin gua bangkrut lah ya. Lagian gue kan udah capek kerja, butuh reward dikit lah. Akhirnya dibelilah itu lipstick. Padahal secara fungsi itu bukan barang pokok, tapi para peneliti nyebut ini sebagai affordable luxury atau kemewahan yang terjangkau. Secara nilai pengeluaran 250 ribu jelas jauh lebih kecil dibanding 5 juta. Tapi secara efek psikologis ke otak, sensasi self-rewardnya dapat banget. Jadi lipstick effect ini bukan berarti pas krisis orang-orang mendadak jadi makin konsumtif berlebihan. Nggak gitu Ferguson. Yang berubah itu sebenarnya pola konsumsinya. Belanjaan raksasa di hold dulu, tapi diganti sama belanjaan kecil yang bisa memberikan kepuasan emosional instan. Tapi tahu nggak sih kalian, kalau teori ini berawal dari pengamatan bos-bos kosmetik dunia dan tragedi besar di Amerika. Gimana tuh kok ceritanya? Jangan skip, kita akan bahas di chapter berikutnya. Nah, sekarang coba kita tarik garis ke belakang. Istilah lipstick effect ini tuh sebenarnya berawal dari mana sih? Apa dari teori dosen ekonomi di kelas? Enggak guys, ini murni berawal dari pengamatan real orang-orang di lapangan. Dulu tahun 1998 ada sosiolog namanya Juliet Schor. Dia merhatiin satu hal lucu pas keuangan rumah tangga lagi goyang. Cewek-cewek tuh tetap belain beli lipstick branded yang kelihatan pas dipakai di tempat umum. Tapi buat urusan sabun cuci muka atau perintilan rumah yang gak kelihatan orang, mereka langsung ngirit abis-abisan. Unik kan? Tapi istilah ini makin booming gara-gara sosok legend di dunia bisnis, Leonard Lauder, mantan chairman-nya Estee Lauder, brand kosmetik dunia. Pas peristiwa serangan 11 September 2001 yang bikin ekonomi AS babak belur, Lauder nemu keanehan. Bisnis lain pada tiarap, toko-toko sepi. Penjualan lipstik di tokonya malah melonjak tajam. Momen krisis global 2008 juga begitu. Lauder sampai ngerasa lipstik ini udah kayak indikator ekonomi. Makin gawat kondisinya, orang makin haus nyari kemewahan kecil biar tetap berasa hidup. Cuma ya berlanjut bertahun-tahun.
cerita dari bos Estee Lauder ini masih sering dituduh gosip atau mitos jualan para pebisnis doang. Mana buktinya? Jangan-jangan cuma klaim aja loh. Sampai akhirnya masuk tahun 2012. Ada ilmuwan namanya Sarah E. Hill sama timnya dan mereka ngomong, oke, mari kita uji pakai data beneran. Ini murni mitos jualan atau emang realnya seperti itu? Nggak tanggung-tanggung, mereka beda data pengangguran di Amerika selama 20 tahun. Terus dicocokin sama catatan belanja warga. Dan dapat apa coba? Pas angka pengangguran naik, orang memang ngurangin belanja furnitur, kulkas, TV, atau alat hobi. Tapi porsi belanja buat kosmetik, baju, dan aksesoris justru meningkat. Bahkan mereka bikin uji coba langsung. Orang-orang disuruh baca berita serem soal krisis dan resesi. Habis baca berita itu, minat orang buat beli barang biasa langsung anjlok. Tapi pas ditanya produk yang bisa ningkatin penampilan kayak lipstick, minat belinya malah naik. Gokil nggak? Jadi terbukti ya, ini bukan sekedar feeling pebisnis doang, tapi emang fenomena ilmiah. Tapi pertanyaannya, Kenapa pas lagi musing mikirin resesi, refleks otak manusia malah pengen tetap tampil kece? Kita akan bongkar alasannya di chapter selanjutnya. Jangan skip, lanjut, tonton terus sampai habis. Kita masuk ke bagian yang paling bikin kepikiran. Kenapa sih otak kita bisa merespon resesi dengan cara seunik itu? Penjelasan pertama dari timnya Sarah Hill tadi nemuin teori yang masuk akal banget. Menurut mereka, pas ekonomi lagi drop, rasa aman finansial kita kan otomatis goyah tuh. Secara biologis dan naluri, sinyal krisis ini bikin cewek-cewek tanpa sadar jadi lebih selektif. Mereka pengen nemuin pasangan yang punya stabilitas ekonomi kuat buat ngerasa aman. Terus gimana cara tebar pesona atau narik perhatiannya? Ya salah satunya lewat penampilan. Makanya produk peningkat penampilan kayak lipstick langsung dilirik. Tapi ya nggak semua ahli setuju sama teori murni nyari jodoh seperti ini. Tahun 2020 ada dua peneliti namanya Daniel McDonald sama Yasmin Dildar. Mereka bedah ulang data belanja pas krisis Great Recession. Bener sih, belanjaan kosmetik emang naik, tapi mereka nggak nemu bukti kuat kalau cewek-cewek ini beli lipstick demi nyari pasangan atau pasang umpan buat dapat kerjaan baru. Terus kalau bukan itu, alasannya apa dong? Menurut mereka alasannya jauh lebih simpel karena mereka mau ganti taktik belanja. Gini bayangannya, pas kantong lagi tipis, mau beli gaun baru atau tas branded jutaan rupiah kan jelas mikir 10 kali ya. Tapi kalau pas keluar rumah, kita tetap dong pengen kelihatan seger, rapi, dan gak kusam. Nah, daripada keluar uang jutaan buat baju baru, mending beli lipstick seharga ratusan ribu. Baju boleh baju lama, tapi begitu polesan lipstick nempel di bibir, wush, look langsung kelihatan beda dan fresh instan. Jadi lipstick itu sebenarnya jurus hemat biar tetap bisa tampil oke tanpa bikin dompet kering. Jadi penjelasannya ada dua versi nih. Ada yang bilang itu refleks psikologis naluri manusia, ada juga yang bilang itu murni taktik ngatur isi dompet. Tapi tahu nggak sih, di era sekarang fenomena lipstick effect itu bentuknya makin beragam dan nggak cuma seputar lipstick doang. Bahkan pas pandemi kemarin, bentuknya sempat berubah total. Penasaran kan kayak gimana bentuk barunya? Kita akan langsung lihat di chapter terakhir. Dari semua penjelasan tadi, makin kelihatan kan kalau lipstick itu bentuk kemewahan kecil alias affordable luxury. Bentuknya bakal terus berubah-ubah, mengikuti tren dan kondisi zaman. Contoh paling gampang pas pandemi kemarin deh. Waktu itu kan kita semua wajib ketat pakai masker tuh. Ya jelas penjualan lipstick sempat anjlok. Kan rugi ya udah poles rapi-rapi tapi ketutup masker melulu. Tapi apa lipstick effect ini langsung hilang gitu aja? Jelas enggak. Beli lipstick emang berkurang, tapi orang-orang malah beralih berburu masker, wajah, sampai serum. Ya bayangin aja, orang yang udah pusing dan bosen di rumah aja, akhirnya nyari ketenangan lewat produk self-care seperti itu. Apalagi dandan atau ngerawat diri tuh bukan cuma buat gaya-gayaan di depan orang lain doang, tapi ada efek sakralnya buat kewarasan kita. Nambahin rasa percaya diri, ngerapihin mood, dan bikin pikiran lebih tenang. Intinya, fenomena ini membuka mata kita tentang satu hal. Mau sedalam apapun krisisnya, mau secemas apapun kita sama kondisi ekonomi, manusia tuh nggak bakal pernah berhenti nyari kebahagiaan. Kita cuma nurunin skala kebahagiaan itu aja. Kalau belanjaan gede kayak mobil atau liburan luar negeri belum dapat, ya kita melipir dulu ke kemewahan-kemewahan kecil yang masih ramah di kantong. Dan ya, itu wajar banget. Itu cara alami otak kita buat bertahan hidup secara emosional. Gimana?
Setelah kita beda dari awal, kalian ngerasa pernah nggak terjebak atau merasakan lipstick effect ini juga? Pas lagi pusing mikirin tanggal tua atau ekonomi, barang kemewahan kecil apa sih yang biasanya jadi pelarian kecil kalian? Coba komen ya. Dan kalau kalian dapat insight baru dan suka sama bahasan kayak gini, jangan lupa pencet tombol like, subscribe, plus nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan konten bisnis berikutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam GoM!